mungkin ditaruh sideliner. Ini menarik sekali. Bingung jadinya ya. Apa Kufra ya sideline? Tapi nggak mungkin. Semuanya nggak mungkin dari Geek Fam. Coba Tapi kita lihat nanti ya. aku kayak penasaran gitu sih dari Geek Fam, mereka ngambil hero terakhirnya ya adalah siapa tadi? Aku jadi lupa. Siapa? Dari Geek Fam. Valir. Oh ya Valir, sorry. Tidak kesukaannya Mocha Latte ya, Valir. Iya. Soalnya kalau nggak pakai itu aku dimarah-marahin kadang-kadang sama teman-temannya. Tapi kita bakal lihat ya, karena memang dengan draft pick yang sudah kita lihat tadi, memang agak sedikit bingung untuk penempatannya di mana, karena tadi dari Esmeralda sih kayaknya mungkin bakal taruh di top ya. Esmeralda Di pasti sideline jadi siapa? Sideline-nya Loi mungkin. Bisa sih harusnya. Loi juga bisa sih, tapi Loi akan lebih efektif kalau ditaruh di arah mid. Tapi kita langsung lihat saja ya. Kayaknya sih Kufranya sih kalau menurut aku yang jadi sideliner atau offlaner, karena Kufra tuh damage-nya juga cukup baik di arah early-nya. Dia punya pasif juga yang akan nambahin balikin regen HP-nya, dan benar kan Kufranya yang jadi sideliner. Oke, berarti Ay, 3 menarik hero sekali. yang nggak terlalu tanky juga sebenarnya, tapi lumayan cukup banyak damage-nya. Bakal taruh di mid semua ya? Iya. Dan dari Esmeralda udah coba untuk melakukan poking terlebih dahulu dengan Force Mount Shield-nya. Dan gak mau terlalu dipaksain dari tim Esmeralda. Geekfam mungkin agak sedikit sulit kali ya nge-push ke arah early-nya, karena ada Mars juga kan yang memberikan damage. Dari Lunox-nya, Erchan juga sebenarnya di sini bakalan bagus banget untuk memberikan cicilan juga di arah awal-awal untuk tim Genflix. Kayaknya game ini bakal agak sedikit lama sih kalau menurut aku, tapi Freza masih dengan baik sekali dengan adanya rotation. Jackly, jangan sampai terkena energy impact karena stun dari seorang Parsha tuh bener-bener ngeselin banget sih. Ya, tapi untungnya di awal-awal ya belum terlalu memberikan banyak damage, jadi masih aman untuk Loi-nya. Dan Lunox-nya harus mundur terlebih dahulu dari Mars karena udah low banget. Sementara udah ada pergerakan dari seorang baby di arah atas. Dan Loi-nya masih coba untuk nge-clear minion terlebih dahulu. Sudah ada pergerakan juga dari teman-teman Genflix Aerowolf 3. Oh enggak, ternyata Erchannya bakal balik ke bawah. Oke, Mountain Shock sudah mulai dibuka oleh Battle hanya untuk mencari informasi saja. Dan langsung mengarah ke arah Gold Plus juga di arah bawah. Swanich nggak boleh terlalu maksain dia. Esmeralda juga bisa dibilang harus berhati-hati karena masih butuh item defensif. Masih butuh item cooldown reduction juga. Dan Zuns kali ini udah mulai rotasi. Hayabusanya justru yang balik ke arah atas. Ini menarik sih dari Geekfam. Kayaknya dia bakal coba untuk ngeharas, ngambil objektif atas terlebih dahulu sih dari teman-teman Geekfam sendiri. Iya, tapi untuk, oh iya benar. Dan di mid-nya di sini Vader Ice udah dikeluarin di sana. Zones masih bisa untuk kabur dulu. Lihat, nggak ada yang tahu Freza-nya di mana, tapi udah mulai ketahuan kali ini. Energy Impact udah mulai dibuka dan bahkan Baby udah mulai datang. Belum ada Shadow Kill mengarah ke arah Battle tapi dibagi kali ini. Battle-nya masih punya Code Shadow untuk balik dan Kios pun terkena stun. Bahkan First Blood-nya mengarah ke arah teman-teman dari Genflix Aerowolf. Ya, dua hero Sansin dan juga Parsha ngerepotin ya. Sulit ya. Mau kabur kemana lo, nggak bisa gitu kan, bakalan ketahuan. Walaupun ke arah bus juga masih bisa di take down bahkan tadi. Dan permainannya bakalan coba, ini sebenarnya masih belum terlalu mendominasi sih. Walaupun udah cilik 1 ya, karena perbedaan goldnya cuma kayak beda 500 aja. Ini kayaknya bakal jadi game yang panjang. Karena dari Geekfam mereka coba untuk bawa ke arah late game kali ya. Esmeralda enak banget kalau dibawa ke arah late game. Dia bakal sustain, tapi dari Genflix juga punya Balmond, punya Isunsin juga yang lebih tepatnya. Dan bahkan lihat Loi-nya juga ter-take down lagi dan lagi. Geekfam udah mulai kehilangan arah sepertinya di arah early kali ini. 2 sudah mulai down dan Genflix sudah mengantongin 2 poin. Ya. Oke, tapi perlu diketahui ya, untuk menang di awal belum tentu bisa membawa gamenya ke dalam ke arah kemenangan, tapi bisa lo lihat sakit banget di situ damage-nya. Harus hilang Balmond kali ini. Iya, tapi mulai ada pergerakan dari Battle juga yang mengarah ke arah objektif turtle pertama. Dan bahkan feeder ice track dari seorang Jackly memukul mundur teman-teman dari Geekfam. Akan menunggu sebentar lagi, Baby sudah mulai terlihat. Dan bahkan mereka langsung rotasi ke arah mid karena mereka tahu setidaknya mungkin di atas di press mereka bakal coba cari lane lain setidaknya untuk membalaskan objektif yang mungkin bisa diambil sama Genflix Aerowolf. Tapi enggak ya, tadi sebenarnya untuk di area topnya terlalu lama coverannya dan
Di mid lane udah langsung hilang aja satu outer turretnya. Ini menarik dari Geekfam, mereka tahu mereka kalah damage di arah early dan bahkan lihat Erchan-nya terkena shadow kill. Langsung unstoppable force ke arah Baby dan bakal dibalikin keadaannya. Kali ini Baby masih punya quad shadow. Bakal mengarah ke arah battle tapi Baby low banget. Tipis banget kalau Jack Lee masih punya Feather Ice, Rex bakal coba dikejar tapi kali ini ternyata Mars-nya masih flicker. Dan masih ada Cosmic Assault juga dan bahkan Cosmic Vision-nya. Kali ini Lunox-nya juga bakal dibalaskan dan bahkan masih mau lebih ternyata Feather Ice Rex dibuka hanya untuk mendapatkan seorang Baby. Dibalaskan satu untuk satu, ternyata masih mau lebih, Zun's-nya masih punya Tyrant Rage. Dan bahkan gak akan dipaksakan oleh Jilowo karena dia tahu pergerakan dari teman-teman Geekfam ini bisa memukul mundur, bisa dibilang mereka udah kalah objektif, minionnya udah mulai masuk. Jadi kalau misalnya mereka keasikan terlalu banyak team fight juga, mereka lupakan objektif yang mereka harus kejar. Satu untuk satu kali ini objektif yang diamankan oleh kedua tim. Lumayan cukup balance ya sebenarnya pakai sekarang. Bisa dibalikin juga. Dan ini untungnya dari, sayang sih Baby-nya udah ke-pick off, tapi untung Jack Lee-nya juga masih bisa dibalikin. Tapi kan Jack Lee itu support ya. Meskipun jadi kunci utama buat Genflix juga. Dan lagi Zun's-nya masih bisa balik dengan Tyrant Revenge. Gak akan terlalu dipaksain dan memang gak ada Purify sih dari kedua tim. Cuma ada Flicker aja. Oke. Permasalahannya Flicker dari semua sih. Iya, Flicker semua. Dari Zun dia harus cari posisi yang tepat sih. Terus setidaknya masuk, lihat Kios. Jangan sampai ke pick off lagi karena ya meskipun cuma support tapi kalau dia ke pick off berkali-kali dia bakal kasih pundi-pundi ke arah teman-teman Genflix. Baru dibilangin udah ke pick off lagi. Kios 2 kali ini. Dia coba untuk buka vision sih memang benar tapi lebih baik kalau misalnya dia bisa memakai resource yang dia punya dengan adanya Searing Torrent, dengan adanya burst fireball. Dan lihat Genflix udah ngamanin 2 turret dan bahkan mengarah ke arah turret ketiga kali ini. Innernya sudah mulai pecah dari Geekfam. Dan Zun's masuk dengan bagus sekali. Tyrant Revenge dan Rage-nya kena 2 tapi nggak ada follow up. Masih terlalu jauh dari teman-temannya dan bahkan Mars-nya masih punya Chaos Assault. Mengarah ke arah Chaos tapi di flicker Erchan yang nggak berani untuk ejector. Karena masih ada inhibitor turret dan bahkan Esmeralda-nya dibalikin di area mid kali ini 4 udah mulai hilang. Ini yang aku bilang bisa menjadi 3 game karena Genflix mereka cukup pede dengan adanya Yisun-Sin, dengan adanya Lunox juga. Wah sayang banget sih dari Geekfam mungkin bisa coba dibawa ke arah late game. Tapi Swans-nya udah ke pick off sekali. Dari segi item udah baru punya Enchanted Talisman aja dan lihat Lunox-nya nggak ada yang ngehentiin. Dari seorang Geekfam, dari tim Geekfam mereka cuma punya Kios aja kalau misalnya mereka mau kasih crowd control. Tapi Jack Lee terkena shadow kill. 1 untuk 1. Meskipun yang ditukarkan harus tank dan support. Dan itemnya kali ini dari Baby dia udah punya Blade of Heptasis. Lunox-nya bakal mengarah coba ke arah cooldown reduction sepertinya. Dan Nickel of Durance untuk item pertama Lunox. Menarik sekali, dia tahu Esmeralda bakal nge-regen HP. Jadi setidaknya item pertama untuk support dari Lunox kali ini bagus banget sih. Blade of Despair untuk Yisun-Sin ya untuk battle. Oke, ini menarik dari tim Genflix. Permasalahannya udah lumayan cukup jauh juga perbedaan dari networknya sendiri ya. Iya di menit ke-8, hampir menit 8 perbedaan networknya 5.000 mengarah ke arah Genflix. Dan bahkan udah bisa nge-control areanya juga karena udah dapetin 5 turret sekaligus. Iya. Wih. Ini bahaya banget dari Geekfam, mereka harus mundur. Mereka nggak boleh terlalu paksain karena mereka bisa dibilang gak punya crowd control yang bisa ngincer ke arah burst damage dari tim-tim Genflix kali ini. Lihat Mars-nya berada di depan, ngincar langsung ke arah kiosnya. Dan bahkan 3 udah mulai hilang kali ini bisa di wipe out kalau misalnya teman-teman Genflix mau coba commit. Tapi mereka gak akan terlalu maksain karena udah ada minion juga yang bakal mengarah ke arah atas, bawah, dan juga mid. Ini bakalan di-push 3 lane sekaligus sih. Ini sulit banget sih. Aku rasa dengan nge-ban Yuzong bukanlah suatu hal yang baik dari Geekfam sendiri. Mereka lebih baik nge-ban ke arah Yisun-Sin-nya sih. Mahal ya udah nge-ban-nya. Wah lihat tuh damage-nya keluar sakit banget. Meskipun ada rotation yang dibuka sama Freza. Tapi nggak ada follow up damage dari Genflix kali ini. Bakal coba teleport, bakal bertemu kah? Ternyata Zun's-nya nggak sempet, Tyrant Revenge-nya nggak terlalu mengenai. Tapi kali ini bakal menjadi game changer kah dari seorang Loi. Bakal coba dikejar kali ini. Oke, Mars-nya udah mulai ketahuan dan bahkan 2 sudah mulai hilang. Balmun
juga akan menjadi korban berikutnya kan? Enggak, masih bisa bertahan ternyata. Swannya justru yang menjadi korban. Kali ini gak ada yang bisa ngeculik ke arah belakang. Double point dan bahkan diamankan. 3 udah mulai hilang dari Geek Fam. Lihat dikasih smart missile aja. Mau kemana? Zuns pun agak sedikit sulit. Hayabusa coba untuk ngelakuin split push di arah atas. Tapi ini bahaya karena dari Jack Lee dan bahkan minionnya udah mulai masuk kali ini Geek Fam. Apakah mereka akan tertinggal, masih bisa ngedefense atau enggak? Minionnya tinggal sedikit lagi. Harus datang dari seorang Baby kali ini. Pas banget timingnya. Untung aja itu kalau base nggak bisa ngerigen FP. Nangis sih. Itu deg-degan sih tadi ya. Tapi seenggaknya dari tim Geek Fam sendiri masih bisa nafas lagi untuk melakukan setup ulang strateginya. Iya, setidaknya casternya juga bisa nafas dikit ya. Tapi deg-degan sih memang ya, karena kita lihat tadi bener-bener di-press habis-habisan untuk langsung main ke arah objektif aja dari Errol. Ini sebenarnya sama sih kayak strategi yang dilakuin sama Geek Fam tadi ya. Masalahnya dari Geek Fam mereka cuma ada satu hero yang bisa kasih sisi yaitu Kufra aja. Itu pun kalau kena, kalau nggak kena balik lagi, setup ulang lagi. Kiosnya udah 4 kali ke pick off. Dan ini sulit dari Freza pun Loi-nya 5 kali ke pick off juga. Jadi agak sedikit sulit dari Geek Fam, mereka udah ketinggalan networknya cukup jauh 8.000 di menit ke-10. Dan bahkan Lordnya diamankan sama Genfix tanpa ada kontes. Meskipun dapetin 1, tapi harus mundur dari teman-teman Geek Fam, gak akan terlalu maksain kecuali mereka bisa ngepick ke arah Lunox terlebih dahulu atau ke arah battle. Tapi kayaknya mereka juga bakalan coba untuk nge-clearance saja dulu minionnya sambil nungguin Lord pertamanya untuk datang karena udah Jack Lee-nya juga udah hilang gitu. Jadi untuk memberikan damage areanya bakalan cuman ada di Yesanshin aja ya. Ya, ini dari Lunox-nya gimana cara ngehentiinnya karena damage-nya juga udah perih banget. Kecuali dari Geek Fam mereka coba untuk culik satu persatu. Tapi Genflix mereka bermain bagus banget di game kedua ini. Mereka main gankingnya bener-bener kayak nggak apa ya, unexpected gitu loh dari teman-teman Genflix. Kayak dikasih surprise terus ya. Nah, Mountain Shock-nya aja udah bisa ngecicil ke arah kios aja udah berapa banyak HP-nya hilang. Lordnya masih Lord pertama, masih bisa diamankan harusnya, tapi sudah ada Federer Strike. Loi-nya bakal terpick off, Erchan pun menelan damage-nya cukup banyak. Lordnya masih bisa di take down, Mars-nya berada di paling depan, Close Assault-nya masih ada. Dan bahkan lihat, sebelum flicker balik, sudah mulai ke pick off lawannya double point. Dan bahkan dari Baby nggak bakal bisa, dan 1-1 kali ini untuk game kita yang kedua.